Di sini ada pembahasan yang akan dibahas nanti adalah FAST. FAST itu bukan cepat-cepat ya. FAST itu artinya kepanjangannya fokus abdominal sonography for trauma. Jadi ini merupakan USG ya, USG yang digunakan untuk kasus-kasus trauma untuk melihat apakah ada perdarahan intrakavum abdomen, apakah ada laserasi atau hematom ya pada organ intraabdomen seperti itu. Nanti akan dijelaskan. Jadi tentang trauma abdomen ya atau USG FAST, kemudian apendisitis akut, kolesistitis akut, ileus obstruksi ya, invaginasi, kemudian pankreatitis akut, kolik renal. Ya, ini nanti yang akan kita bahas bagaimana gambaran radiologinya. Karena kelainan-kelainan ini merupakan kelainan yang sering ya sebagai penyebab dari akut abdomen. Jadi yang dikatakan akut abdomen itu merupakan suatu sindrom klinis ya atau kumpulan gejala yang gejala utamanya itu adalah nyeri perut mendadak. Jadi nyeri perut mendadak itu kurang dari 1 minggu dan biasanya memerlukan tindakan. Jadi yang dikatakan akut abdomen itu apabila nyeri mendadak dan memerlukan tindakan segera. Apa? Sebagai pendahuluan ya. Jadi pada kasus-kasus akut abdomen itu diperlukan imaging. Jadi sebelum dioperasi itu diperlukan imaging karena kalau zaman dulu ya nggak ada imaging, orang dioperasi langsung ya. Kalau ada kecurigaan appendix, kecurigaan batu atau kecurigaan ileus biasanya langsung dioperasi. Tapi kalau saat ini diperlukan imaging, jadi harus dulu diagnosisnya baru dilakukan operasi. Tidak boleh dibuka untuk mendiagnosis ya. Kadang kalau dibuka untuk mendiagnosis, ya kalau kelainannya itu, kalau enggak nanti terlalu ini ya, invasif ya. Jadi operasi untuk penegakan diagnosis itu udah tidak disarankan lagi. Jadi yang dibutuhkan adalah pemeriksaan sebelum dioperasi dilakukan imaging. Ya. Karena ada beberapa pasien ya, itu setelah dengan akut abdomen, itu setelah dilakukan imaging, ternyata merupakan kasus-kasus yang tidak perlu operasi, itu juga ada. Sehingga imaging itu mutlak diperlukan ya untuk kasus akut abdomen. Ada beberapa modalitas radiologi. Yang pertama yaitu radiologi konvensional atau fotopolos ya, yang biasa disebut dengan fotopolos. Fotopolos abdomen ini ada yang fotopolos biasa, ada juga yang ditambahkan kontras. Yang dulu di fisiologi digestif ya, radiologi fisiologi digestif sudah saya jelaskan. Misalkan contoh pemeriksaan radiologi polos yang dengan kontras, contohnya esofagogram ya. Kemudian kolon in loop, kemudian barium enema seperti itu sudah pernah dijelaskan ya, nanti bisa dilihat-lihat lagi. Jadi foto polos abdomen ada juga yang dengan kontras. Biasanya kontras yang dipakai adalah kontras barium. Kemudian yang umum pada akut abdomen itu adalah USG. Jadi USG itu sangat umum untuk screening awal ya. Meskipun tidak semua kasus bisa dilihat pakai USG sih. Tapi kalau untuk kasus akut abdomen, pemeriksaan awal untuk screening itu USG boleh ya dikerjakan. Karena USG ini nggak pakai radiasi, kemudian murah ya, di mana-mana ada, bahkan di lab-lab di rumah sakit perifer itu juga ada. Kemudian kalau mau imaging yang lebih sensitif lagi ya, itu pakai CT scan atau MRI. Cuma CT scan dan MRI ini
Tidak di semua rumah sakit ada ya, biasanya rumah sakit tipe A atau tipe B aja yang ada CT scan atau MRI. Beberapa tipe C juga ada CT scan. Jadi untuk CT scan dan MRI ini adalah imaging lanjutan. Maksudnya kalau dari USG hasilnya tidak jelas gitu ya, perlu dilakukan CT scan atau MRI. Tapi kalau dari USG sudah cukup, ya biasanya bisa langsung dilakukan terapi atau tindakan gitu. Nah, ini USG. USG ini biasanya pemeriksaan kedua setelah BNO ya. BNO itu foto polos abdomen. Jadi untuk pasien-pasien dengan nyeri abdomen akut itu biasanya dilakukan BNO dulu atau foto polos abdomen, kemudian dilanjutkan dengan USG. USG ini bagus untuk melihat organ-organ solid ya atau organ padat. Contohnya liver, ginjal, lien, pankreas atau gallbladder, vesika urinaria itu bagus dilihat dengan USG. USG juga bisa digunakan untuk guiding ya, biopsi, aspirasi, sama drainase. Nah, ini abdomen itu ada pembagiannya ya. Ada area hipogastrik, epigastrik, kemudian umbilical, yang bawah itu adalah hipogastrik dan iliak ya, regio iliak. Dan ini masing-masing ini ada diferensial diagnosis. Jadi yang nyeri sebelah mana itu kita harus tahu DD-nya. Misalkan yang nyeri ada right upper quadrant, itu DD-nya apa aja ya, harus tahu. Kalau right lower quadrant itu DD-nya apa aja. Yang lain-lain juga seperti itu. Ya, masing-masing akut abdomen di bagian perut ini ada diferensial diagnosis yang harus diketahui. Ini menginjak kelainan yang pertama ya, yaitu FAS. FAS itu adalah USG sebenarnya ya, USG abdomen, tapi fokusnya untuk kasus trauma. Jadi kepanjangannya ini. Biasanya kalau di UGD, dokter umum kadang ya diminta untuk bisa melakukan USG FAS. USG FAS ini terutama yang paling utama adalah menentukan ada nggak cairan bebas atau perdarahan intrakafum abdomen. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi ada nggak cairan bebas. Ya, kalau cairan bebas pas trauma ya pasti perdarahan kan ya. Jadi ada nggak cairan bebas intrakafum abdomen pada kasus trauma. Biasanya dilakukannya cepat ya, soalnya apalagi kalau pasiennya tidak stabil, misalkan shock hipovolemi karena perdarahan gitu harus cepat-cepat dilakukan USG untuk melihat ada nggak cairan bebas. Selain intrakafum abdomen ya, juga intraperikadium. Intraperikadium juga termasuk yang dilihat pada USG FAS. Jadi ada nggak darah di dalam kafum perikard dan darah di dalam kafum pleura bilateral atau hematotorak ya. Itu juga dilihat pakai FAS ini. Pada pemeriksaan FAS sebaiknya pasien diperiksa dalam posisi telentang ya. Bisa juga si Trendelenburg atau anti Trendelenburg untuk supaya cairan itu mengumpul di suatu tempat. Tapi sebenarnya pada umumnya pakai posisi telentang aja udah cukup ya. Posisi Trendelenburg dan anti Trendelenburg ini dilakukan supaya misalkan ada cairan bebas yang minimal, itu dia ngumpul ya. Jadi kalau dia di setengah duduk, dia pasti ngumpul di kafum douglasi atau retrovesical pouch ya, di belakangnya VU itu. Tapi kalau pasiennya diposisikan anti Trendelenburg, nanti cairannya akan ngumpul di hepatorenal, fossa hepatorenal atau hepatorenal pouch. Ini lokasi-lokasi yang diambil ya. Jadi USG-nya, probe-nya itu diletakkan di 6 lokasi ini untuk dilihat cairan bebas. Ini contoh gambaran dari cairan bebas di perikardium. Jadi di dalam kafum perikard, ya, kalau ada cairan bebas atau hematotorak juga harus segera diambil ya, karena bisa mempengaruhi kerja denyut jantung.
Ini contoh cairan bebas di fossa hepatorenal atau biasa disebut sebagai Morrison pouch ya. Morrison pouch itu nama lain dari fossa hepatorenal. Jadi cairan yang minimal itu biasanya mengisi di fossa hepatorenal ini antara hepar dan renal atau ginjal ya, antara hepar dan renal, namanya fossa hepatorenal atau fossa Morrison pouch. Ini ada cairan itu warnanya hitam ya, atau hipoekoik kalau di USG. Ini USG memperlihatkan cairan di fossa splenorenal. Kalau splenorenal yaitu antara lien ya, lien ginjal, spleen dengan renal. Jadi di sini ada cairan bebas juga, itu harus dilihat. Kemudian selain cairan bebas juga kita harus mengevaluasi organ solid. Organ solid itu hepar, lien, ginjal gitu ya. Dievaluasi ada nggak hematom, ada nggak laserasi ya, hematom, laserasi atau subkapsular hematom. Jadi hematom itu ada intraparenkimal hematom dan ada yang di subkapsular hematomnya. Nah ini kalau misalkan ditemukan seperti ini ada gradingnya ya. Kalau USG fast itu namanya AASD. Jadi penilaian grading untuk menentukan seberapa besar laserasi atau hematomnya. Karena kalau gradingnya cukup besar ini nanti harus dilakukan tindakan segera. Tapi kalau grade 1, 2 ini biasanya dievaluasi aja darahnya profus apa enggak. Kalau profus baru dibuka. Tapi kalau dari 3 biasanya dilakukan tindakannya, dioperasi untuk menghentikan perdarahan. Bahkan yang grade 5 ini venanya sudah laserasi ya. Jadi laserasinya bukan di organ saja tapi mengenai vena. Jadi aktif bleeding kalau yang di grade 4 sama 5 ini. Ini contoh hepar dengan subkapsular hematom ya. Ini juga ada laserasi, ada hematom ya. Bahkan ada ekstravasasi kontras itu menandakan aktif bleeding. Ini CT scan ya kalau ini. Itu tadi untuk USG fast. Jadi USG fast ada cairan bebas untuk melihat organ solid, ada laserasi atau hematom apa. Enggak. Kalau misalkan ada laserasi harus dibuat grading, ditulis apa dilihat ya, itu tadi hepar, lien, ginjal ya, itu semua di AASD. Misalkan ada laserasi atau kasus kedua adalah apendisitis ya, kasus ini cukup sering. Jadi apendisitis akut itu merupakan akut abdomen yang sering ya. Jalannya kadang samar-samar, kadang ya sakit banget. Jadi nggak tentu harus nyeri banget. Ada yang pada pasien tertentu kebanyakan sih nyeri ya, tapi ada juga yang samar-samar atau nggak jelas. Biasanya nyerinya itu di regio periumbilikal ya, kadang di epigastrik dulu, kemudian setelah itu biasanya karena nyerinya itu ya diikuti dengan mual dan muntah. Itu nilai diagnostisnya sangat rendah. Fotopolos itu paling kalau misalkan ketemu kita cuma bisa lihat jadi nilai diagnostis yang ini bisa diharapkan untuk menilai apendisitis dan yang paling dan spesifik merah. Nilai akurasi CT scan ini jauh lebih tinggi sih ya dari untuk gambaran USG dari apendisitis akut
biasanya lesinya tubuler. Tubuler itu ya bentuk lonjong gitu ya, tubuler seperti tubuler itu seperti pipa kayak gitu ya, pipa kecil. Jadi tubuler dengan ujungnya buntu sesuai dengan appendikannya. Dan appendiknya terlihat membesar. Appendik yang membesar itu kalau diameternya lebih dari 7 mili ya, diameter bukan panjang ya, diameter dari sisi ke sisi 7 mili. Kalau panjangnya bervariasi ya appendiknya, ada yang panjang ada yang pendek. Kemudian di dalamnya terisi cairan dan apabila dikompres atau ditekan dia itu enggak kompresibel, maksudnya enggak cemet kayak gitu. Itu tanda-tanda dari appendicitis berdasarkan USG. Kemudian kadang juga didapatkan appendikolit. Appendikolit itu adalah seperti kalsifikasi di dalam appendik ya. Dan apabila didobler, vaskularisasinya meningkat. Ini contoh gambaran appendik ya. Gambarannya kecil seperti ini, strukturnya, dan harusnya tubuler kayak gini, memanjang. Kemudian kalau dari potongan aksial, dia gambarnya bulat kecil, diameternya lebih dari 7 mili, dan apabila ditekan, dia nggak cemet kayak gitu ya. Atau gambarnya target cell. Ini di CT scan, kalau di CT scan lebih gampang lagi ya melihat appendik yang membesar. Biasanya akan kelihatan lebih jelas appendik yang membesar, fat stranding di sekitarnya ya berarti tanda-tanda radang atau fat stranding di sekitarnya, dan dengan CT scan ini kita juga bisa lihat adanya abses dari appendicular. Jadi abses dari appendicular, adanya perforasi appendik, adanya cairan bebas, itu lebih mudah untuk dilihat dengan CT scan. Itu untuk appendicitis akut. Sekarang menginjak ke kolesistitis akut. Kolesistitis akut itu adalah peradangan di gallbladder ya, atau kandung empedu. Namanya kolesistitis akut, biasanya penyebab utamanya adalah kolelithiasis atau batu pada gallbladder. Biasanya untuk prevalensinya 5% dari pasien yang datang dengan nyeri abdomen itu karena kolesistitis akut. Gejalanya nyeri perutnya di kanan atas ya, biasanya diikuti dengan febris dan leukositosis. Untuk kriteria diagnostiknya biasanya ada Murphy sign. Murphy sign itu adalah nyeri tekan di kuadran red upper quadrant ya. Apabila ditekan dengan probe itu nyeri tekan. Kemudian ada gejala inflamasi sistemik ya, bisa febris, kenaikan CRP ya, atau leukositosis. Nah, apabila ada gejala-gejala atau hasil lab seperti itu, maka diperlukan konfirmasi dengan imaging atau radiologi ya. Dan paling bagus untuk kolesistitis akut itu adalah dilihat dengan USG. Kalau foto nggak bisa ya, foto itu nggak bisa untuk melihat kolesistitis akut. Kalau batu mungkin masih bisa, tapi kalau radang dari kandung empedu itu nggak bisa dilihat pakai foto polos, jadi harus pakai USG. USG bisa menemukan batu ya. Kalau misalkan kolesistitis akut itu tandanya adalah dinding dari kandung empedu, KE ini kandung empedu ya. Dinding dari kandung empedunya itu menebal lebih dari 3 mili. Kemudian biasanya di dalamnya ada batu. Bisa dengan batu disebut calculus kolesistitis, atau kalau misalkan nggak ada batu ya bisa juga namanya acalculus kolesistitis. Kemudian bisa juga disertai dengan fat stranding ya istilahnya, atau fat di sekitarnya meradang, dan bisa juga cairan bebas di sekitar kandung empedu. Nah, ini contoh gambaran gallbladder ini seperti ini ya kalau di USG. Bulat, kantong, dan ada cairannya, ini ada batu, diinfundibulum, dan ada penebalan dinding.
Ini juga ada batu. Ini CT scan kalau ini ya. Ini ada apa? Kandung empedu dengan penebalan dinding. Dinding lebih dari 3 mili itu sudah menebal, sudah kolesisitis akut. Dan ini ada stone. Ini gambaran kolesisitis dengan batu. Baby, kau beda. Pedas ya? Kenapa pedas? Suara apa itu? Jadi kalau kolesisitis gambarannya dinding dari gallbladder ini adalah gallbladder ya. Dindingnya menebal, ini termasuk tebal ya dindingnya. Kemudian ada batu, batu itu hiperekoik atau warnanya putih seperti ini ya di dalam gallbladder. Kemudian ada sludge, sludge itu adalah lumpur ya. Jadi gallbladder itu normalnya kan berisi cairan empedu ya. Tapi kalau di situ ada sludge atau lumpur kolesterol biasanya ya, itu akan ada gambaran fluid level gini. Jadi ada cairan yang jernih dan ada cairan yang kental atau lumpurnya itu atau sludge. Kemudian ada batu multiple. Ini juga gambaran kolesisitis akut ya. Dan ada multiple stone. Dan kalau di Doppler dindingnya ini hiperemi. Hiperemi itu kalau di Doppler maka vaskularisasinya banyak di dinding gallbladdernya. Ada juga kolesisitis yang nggak ada batunya ya. Kalau nggak ada batunya ya udah dengan gambaran USG kita nggak bisa menemukan batu atau nggak ada batunya, tapi dinding gallbladdernya adalah menebal. Jadi diagnosisnya cukup kolesisitis non kalkulus atau nggak ada batu. Kalau cuma kolesisitis aja yang non kalkulus biasanya nggak perlu tindakan operasi ya. Di terapi dulu, maksudnya untuk meredakan infeksi atau inflamasi dari dinding gallbladdernya. Tapi kalau ada batu, kalau ukurannya cukup besar, apalagi menyebabkan obstruksi, biasanya diperlukan tindakan pembedahan. Ini contoh gangrenus kolesisitis. Nah, kalau sudah gangrenus kayak gini juga biasanya harus diambil ya. Gangrenus itu ada gangren di dinding gallbladdernya, jadi menebalnya difus, sangat tebal gitu ya, dan multi layer. Di dalamnya juga ada sludge. Itu tadi untuk kolesisitis, sekarang menginjak ke obstruksi usus atau biasa kita sebut sebagai ileus ya. Ileus ada small bowel ileus atau obstruksi usus halus, dan ada large bowel obstruction atau obstruksi usus besar ya. LBO itu large bowel obstruction. Obstruksi usus bisa parsial dan bisa total. Biasanya gejalanya adalah perutnya distended ya, sangat membesar, nggak bisa kentut ya, biasanya seperti itu. Atau muntah, muntahnya hijau bisa juga ya. Jadi gejala-gejala obstruksi adalah seperti itu. Dan penyebab terseringnya adalah perlekatan post operasi atau adesi. Penyebab lain bisa juga obstruksinya itu karena CA ya atau neoplasma, misalkan CA kolon yang menutupi lumen menyebabkan obstruksi ya. Bisa juga hernia, invaginasi itu juga bisa menyebabkan obstruksi usus. Klinisnya biasanya pasiennya nyeri banget di perut, abdomennya distended banget ya, perutnya membesar, peristaltiknya meningkat biasanya, tapi lama kelamaan kalau ususnya udah lelah ya, peristaltik meningkat dia menurun. Imaging ini memegang peranan penting untuk mengidentifikasi penyebab dari obstruksi usus. Ini foto polos abdomen itu sensitivitasnya cukup besar untuk melihat obstruksi. Jadi kalau udara ususnya meningkat itu di foto aja udah cukup bagus ya, sensitivitasnya bisa sampai 69%.
foto polos abdomen biasanya akan ada dilatasi dari usus. CT scan akurasinya lebih tinggi lagi ya, bisa sampai 94% dan MRI juga seperti itu. CT scan dan MRI ini fungsi utamanya adalah untuk menentukan penyebab dari obstruksinya apa. Jadi kalau foto polos kadang kita nggak bisa tahu ya secara langsung penyebab obstruksinya. Tapi kalau dengan CT scan dan MRI kita berusaha untuk mencari tahu kausa dari obstruksi, apakah ada tumor, apakah ada adesi, ataukah ada hernia ya, koagulus, infagnasis. Kalau USG dalam menilai kasus ileus ya, itu punya keterbatasan karena USG itu nggak baik, nggak bagus ya untuk menilai udara. Di akurasi USG sekitar 81% apabila ususnya itu terisi cairan. Jadi kalau cairan di dalam ususnya banyak, maka cukup bagus untuk didiagnosis dengan USG. Tapi kalau isinya udara saja, agak sulit ya. Dan USG bisa membedakan apakah ileusnya itu obstruktif atau paralitik. Kalau ileus paralitik biasanya nggak ada peristaltik. Ileus paralitik itu pada pasien-pasien post operasi itu kan ya, ileus terjadi karena anestesi biasanya terjadi peristaltiknya menurun, ya, pasiennya belum bisa kentut biasanya awal-awal, itu bisa juga terjadi ileus paralitik. Ini contoh gambaran USG ususnya melebar dengan cairan di dalamnya atau dengan udara. Udara itu terlihatnya sebagai comet tail sign atau posterior shadowing. Jadi gambarannya cuma bling-bling seperti ini ya. Ini gambaran foto polos. Kalau foto polos bagus. Jadi kalau small bowel obstruction atau obstruksi usus halus, maka yang melebar adalah usus halus. Itu bisa ditandai dengan adanya valvula cornicentus ya. Valvula cornicentus itu garis-garisnya rengket ya, deket-deket kayak gitu dan memanjang dari satu sisi ke sisi. Tapi kalau yang melebar adalah kolon atau large bowel obstruction, biasanya posisinya di perifer ya, di samping. Kemudian hausralnya ini namanya kalau ini namanya valvula cornicentus, kalau pada kolon namanya incisura dan haustra ya. Dan jaraknya agak jauh-jauh kalau incisura dan haustra. Kalau valvula cornicentus dekat-dekat kayak gini, ini tanda dari small bowel yang melebar. Ini dilatasi kolon dengan ada area yang meningkat opak gini ya. Opak ini merupakan area obstruksinya. Dan ini nggak bisa diketahui kausa obstruksi dari foto polos, jadi harus dilanjutkan dengan CT scan. Bentar ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah invaginasi atau intussusepsi. Jadi invaginasi ini kalau diartikan adalah ada segmen usus bagian distal ya yang masuk ke sisi proksimal. Jadi ada usus yang masuk ke dalam usus. Invaginasi bisa yang iliosekal. Kalau iliosekal itu berarti ilium ya, tapi sisi bukan ilium. Iliumnya masuk ke kolon, ke sekum. Itu iliosekal. Tapi kalau kolokolikal itu kolon masuk ke kolon. Misalkan kolon transversum masuk ke kolon descendens atau ascendens masuk ke transversum kayak gitu namanya kolokolikal ya. Ada iliokolikal dan kolokolikal biasanya invaginasi. Invaginasi ini seringkali karena pada bayi ya, bayi yang belum waktunya makan sudah diberi makan seperti itu. Jadi peristaltik ususnya belum bisa bekerja dengan baik sehingga bisa menyebabkan segmen usus masuk ke usus bagian proksimalnya. Ya. Ini gambaran dari invaginasi dari USG. Pada USG, gambaran invaginasi ini adalah gambaran apa disebut donut sign ya. Donut sign itu atau target sign. Target sign. Jadi ada usus di dalam usus. Jadi bentuknya kayak target sign itu kayak yang buat panah itu loh. Yang buat panahan itu kan biasanya ada bulat-bulat kayak gitu. Itu target sign namanya ya. Itu kalau di USG gambaran invaginasi seperti itu. Kalau dilakukan barium enema ya atau kolon induk, maka gambarannya coil spring appearance. Jadi coil spring appearance itu gambarannya kayak mainan anak-anak yang bisa ditarik mulur, dimasukkan lagi, ditarik mulur, dimasukkan lagi, seperti itu ya, coil spring. Jadi kayak pear kayak gitu, karena ada lumen usus yang masuk ke dalam usus di proksimal. Ini CT scan ya, CT scan lebih jelas lagi. Namanya target sign juga ya atau donut sign. Bagian yang luar itu disebut intussuscipient atau penerima ya. Bagian dalam disebut intussusceptum atau yang masuk. Jadi ini usus yang masuk, ini usus yang menerima atau yang di luar. Kalau dari potongan sagital maka lebih jelas lagi ya ada usus yang masuk ke usus di sisi proksimal. Itu invaginasi. Dan ini merupakan penyebab ilius, karena kalau ada usus masuk ke dalam usus, maka ususnya akan obstruksi kan ya. Kalau obstruksi maka akan terjadi ilius. Kemudian lanjut ke kasus pankreatitis akut. Kasus pankreatitis akut ini juga penyebab kematian ya, kadang nyerinya sangat hebat. Dan penyebab terseringnya adalah batu empedu atau minum alkohol yang kronik ya. Juga sering menyebabkan pankreatitis akut. Penyebab lainnya juga bisa trauma atau infeksi ya, atau kelainan kongenital. Tumor juga bisa menyebabkan pankreatitis. Gejala klinisnya biasanya nyeri di daerah epigastrim yang menjalar ke belakang, disertai mual muntah. Gejalanya biasanya muncul setelah makan atau minum, karena pankreas itu fungsinya untuk menghasilkan insulin ya, untuk mencerna jadi kalau kita makan maka butuh insulin yang banyak, pankreasnya bekerja lebih keras maka akan lebih nyeri setelah makan atau minum, terutama minum manis ya. Kemudian hasil labnya biasanya terjadi peningkatan lipase dan amilase. Untuk pemeriksaan radiologinya, kalau foto polos, gambarannya ada yang disebut colon cups of Stein, jadi kolonnya kayak terputus kayak gitu. Atau ada lokal ilius, jadi ada segmen usus yang melebar dan dilatasi vokal, karena biasanya kalau usus itu kalau ada nyeri dia akan menghentikan peristaltik secara vokal gitu ya di daerah situ.
Bisa juga diikuti dengan efusi pleura. Atau ada cairan intraabdomen juga bisa. Ya, kalau USG biasanya gambarannya pankreasnya membesar atau udem. Bisa juga ada area nekrotik ya kalau sudah tahapnya fasenya lanjut, atau peripankreatic fat stranding. Ada infeksi di sekitar pankreas. Ini contoh dari USG dengan pankreatitis, pankreasnya yang ini ya, seperti pisang ini. Jadi membesar banget karena ya udem itu tadi, pankreatitis akut. Terus kemudian ini ada cairan bebas atau pseudokis dari pankreas. Ini biasanya kalau fase lanjut dia akan membentuk seperti abses kayak gitu ya. Ini pseudokis pankreas. Ini dari foto polos tadi ya, namanya colon cut off sign. Kalau di colon in loop, karena kauda dari pankreas itu membesar, maka akan menekan kolon. Jadi kolonnya akan cut off gitu. Ini, ya. Kalau dari foto polos juga bisa dilihat cut off, tapi agak sulit. Kemudian CT scan dengan kontras ya itu merupakan modalitas pilihan yang sangat baik untuk menilai pankreasnya itu ada nekrosis apa enggak. Ya, biasanya cuma membesar, ya baik vokal maupun difus. Kemudian ada juga fluid collection ya atau cairan bebas di sekitar pankreas. Fat di sekitar pankreas juga menjadi keradangan ya atau namanya fat stranding. Ini contoh CT scan dengan pankreatitis akut, pankreasnya membesar, ya, dengan fat stranding atau fatnya terinflamasi. Ada juga cairan bebas di peripankreas. Ini MRI sama dengan CT scan ya nilai diagnostiknya. Dipakai terutama untuk pasien-pasien yang alergi kontras yodium. Jadi kontras yodium ini untuk pemeriksaan kontras pada CT scan, tapi kalau MRI kontrasnya namanya gadolinium ya. Gadolinium itu kalau orangnya alergi iodin ya udah di MRI aja pakai gadolinium. Kemudian masuk ke selanjutnya yaitu kolik renal. Penyebab yang paling umum dari kolik renal ini adalah veterolithiasis atau batu pada ureter. Jadi kejadian dari batu pada saluran urologi ya, itu pada laki-laki lebih sering ya 20%, kalau wanita sekitar 5-10%. Dan rasionya laki-laki itu 4 kali lebih sering terkena batu daripada perempuan. Biasanya insidennya antara umur 20-50 tahun yang pada batu. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, nanti bisa dibaca. Ya tinggi protein atau asam urat itu juga kurang minum ya. Untuk imagingnya pada kolik renal adalah yang pertama adalah foto polos. Foto polos ini relatif murah dan kita bisa melihat batu yang opak ya. Batu opak itu batu yang warnanya putih. Ada beberapa batu yang warnanya lusen atau hitam gitu ya. Kalau batunya lusen itu nggak bisa dilihat pakai foto polos. Batu lusen itu contohnya adalah batu urat. Batu asam urat itu nggak putih. Kalau yang putih itu batu kalsium ya, batu kalsium. Ini contoh IVP. Kalau IVP itu foto polos kayak foto polos tapi dimasukkan kontras lewat intravena. Jadi dimasukkan kontras lewat intravena. Kemudian nanti kontras itu akan masuk ke dalam darah, disaring ke ginjal. Dalam waktu 5 menit dia sudah ada di ginjal, 10 menit, kemudian dipoto lagi, dia masuk ke ureter ya 15 menit, mengisi ureter, kemudian 30 menit akan mengisi vesika urinaria. Kontrasnya warnanya putih seperti ini, kita bisa melihat sistem pelvio-kaliseal dari ginjal. Ada syaratnya yaitu pasiennya nggak boleh alergi kontras. Jadi kontrasnya ini kontras yodium yang disuntikkan ke intravena, maka harus ditanyain dulu atau dicek alerginya dulu. USG juga cukup baik ya untuk melihat
batu saluran kencing, terutama batu ginjal. Kalau batu ureter sulit dilihat pakai USG karena ureter itu lebarnya cuma sekawat kayak gitu kan ya. Jadi sulit dilihat pakai USG. Batu ureter lebih baik dilihat pakai CT sonografi atau CT scan. Dan USG ini baik untuk menilai dilatasi sistem pelviokaliseal atau hidronefrosis ya. Hidronefrosis ini sangat baik dilihat dengan USG. CT scan gambarnya kayak gini ya, CT scan. Pasiennya dimasukkan ke sini, kemudian di scan. Itu sangat baik untuk melihat batu baik di ginjal maupun di ureter. Ada yang namanya CT sonografi. CT sonografi itu khusus untuk melihat batu aja. Contoh batu pada inferior dari ginjal. Jadi ginjalnya ini ya bayangan ginjal. Ini ada batu opak di inferior ginjal. Ginjal kanan yang mana yang ini? Ini contoh USG. USG bisa melihat hidronefrosis ya, pelebaran sistem pelviokaliseal. Bisa melihat batu ginjal ya. Batu ureter kalau sisi proksimal bisa juga sih dilihat pakai USG atau sisi distal. Tapi kalau pertengahan agak sulit untuk melihat batu ureter dengan USG. Ini contoh pelebaran sistem pelviokaliseal karena batu pada pelvis renalis. Batunya di sini menyebabkan lebarnya sistem pelviokaliseal. Ini batu di ginjal. Ini contoh CT scan ya. Kalau CT scan lebih bagus lagi kan. Ginjalnya kelihatan semua, korteks dan medulanya, sistem pelviokalisealnya, ureternya kelihatan semua. Ini ternyata ada batu di uretrovesico junction. Di antara ureter dengan vesika urinaria ini namanya uretrovesico junction. Di sini ada batu. Itu tadi. Jadi kalau pada pasien nyeri abdomen ya, diagnosis klinis dari pasien itu kadang seringkali DD-nya masih banyak, jadi tidak akurat. Oleh karena itu diperlukan imaging untuk menegakkan diagnosis. Jadi kalau DD-nya banyak, maka diperlukan imaging untuk menegakkan diagnosis supaya pengobatan dan terapinya itu sesuai gitu ya. Enggak, misalkan contohnya gastritis diobati terus-menerus berbulan-bulan dengan obat-obat gastritis, ternyata ketemunya setelah di USG ketemu batu empedu atau polisistitis kayak gitu, bisa jadi ya. Jadi gejalanya hampir sama di nyeri epigastrio. Untuk foto BNO umumnya dianjurkan untuk mengevaluasi nggak dianjurkan ya untuk mengevaluasi abdomen akut karena nilai diagnostiknya rendah. Kecuali kalau untuk melihat obstruksi usus ya, notal bowel obstruction, large bowel obstruction itu bisa pakai foto BNO. Atau untuk melihat batu saluran kencing itu juga masih bisa pakai BNO meskipun nilai diagnostiknya nggak terlalu tinggi. USG ini perannya penting untuk kasus akut abdomen, bisa mengevaluasi organ-organ solid atau organ padat, organ yang berisi cairan, ya. Aman karena nggak pakai radiasi kan USG ini ya, sehingga aman untuk anak-anak dan wanita hamil. Sensitivitas dan spesifitasnya lebih rendah sih daripada CT scan, tapi sudah cukup bagus untuk pemeriksaan awal. CT scan ini modalitas yang terbaik ya, hampir gold standar sih untuk melihat kausa dari berbagai macam akut abdomen. MRI juga. Kalau CT scan pakai radiasi, tapi kalau MRI pakai magnetik, jadi pakai medan magnet ya, nggak pakai radiasi, sehingga aman untuk ibu hamil, untuk anak-anak ya. Tapi ada kontraindikasinya yaitu karena pakai magnet, kontraindikasinya dia nggak boleh pakai logam. Jadi pasien-pasien yang dipasang internal fiksasi, alat pacu jantung, yang ada logamnya itu bisa jadi merupakan kontraindikasi dari MRI. Ya, sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham apa?
here. And I know you've been waiting for this love in your day. Mungkin belum ada pertanyaan dokter. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Untuk kuliah hari ini, nanti silakan dibaca-baca lagi PowerPoint-nya. Dicocokkan dengan ini sih ya, harusnya udah tahu klinisnya. Sehingga pemeriksaan imaging apa yang mau dilakukan itu tahu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya rasa cukup ya untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.